memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bisnis global, di sini saya akan mempresentasikan analisis komparatif strategi dan dinamika ekspansi internasional antara dua perusahaan sukses yaitu Apple dan perusahaan yang gagal yaitu BlackBerry. Adapun yang melatar belakangi kedua perusahaan tersebut, globalisasi membuat industri teknologi berkembang sangat cepat dan persaingan menjadi semakin ketat. Perusahaan tidak lagi cukup berfokus pada pasar domestik, tetapi harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai negara dengan karakter dan budaya yang berbeda. Dalam kondisi ini, inovasi dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor utama untuk bertahan. Apple menjadi salah satu contoh perusahaan yang berhasil membaca perubahan pasar global melalui inovasi teknologi dan ekosistem digital yang kuat. Sebaliknya, BlackBerry mengalami kemunduran karena tidak mampu mengikuti pergeseran tren, terutama transisi ke smartphone layar sentuh dan ekosistem aplikasi terbuka. Perbandingan kedua perusahaan ini penting sebagai pembelajaran bagaimana strategi global dan adaptasi teknologi menentukan kesuksesan ataupun kegagalan. Adapun profil perusahaan sukses, sejarah singkatnya, Apple berkembang dari perusahaan komputer menjadi perusahaan teknologi global berkat transformasi besar yang mereka lakukan sejak awal tahun 2000-an. Peluncuran iPhone pada tahun 2007 menjadi titik balik yang mengubah industri smartphone dunia. Adapun produk utama yang dikeluarkan Apple adalah iPhone yang menjadi tulang punggung ekosistem Apple. Produk lain seperti iPad, MacBook, Apple Watch, dan layanan digital seperti iCloud memperkuat ekosistem sehingga pengguna lebih loyal dan enggan berpindah ke merek lain. Apple beroperasi di lebih dari 100 negara dengan pasar besar di Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India. Keberhasilannya ditopang oleh kombinasi toko fisik, distributor resmi, serta layanan digital yang menjangkau seluruh dunia. Strategi yang dilakukan Apple masuk ke pasar global menggunakan strategi standarisasi produk, artinya kualitas dan desain produknya sama di seluruh dunia. Selain itu, Apple membangun ekosistem terintegrasi dan jaringan retail premium untuk memperkuat pengalaman pengguna. Adapun alasan Apple dianggap sukses karena inovasinya konsisten, ekosistemnya kuat, dan strategi globalnya stabil. Perusahaan ini cepat menyesuaikan diri terhadap perusahaan teknologi dan memahami kebutuhan konsumen di berbagai negara. Adapun profil perusahaan gagal BlackBerry, sejarah singkatnya, BlackBerry pernah menjadi pemimpin global di segmen korporat karena keamanan perangkat dan keyboard fisiknya. Namun perusahaan ini gagal beradaptasi ketika pasar berubah ke smartphone layar sentuh dan aplikasi modern. Ekspansi global, pada awalnya BlackBerry sukses menembus pasar Eropa, Asia, dan Amerika Latin berkat keunggulan keamanan. Namun ketika konsumen mulai mencari fitur hiburan, media sosial, dan aplikasi, BlackBerry tertinggal jauh dari Apple dan Android. Adapun keputusan strategi yang salah, beberapa kesalahan fatal BlackBerry antara lain tetap mempertahankan keyboard fisiknya, tidak membuka platform aplikasi untuk developer, serta terlalu fokus pada segmen korporat dan mengabaikan konsumen umum. Adapun fakta kegagalan BlackBerry, pangsa pasar BlackBerry turun drastis dari 20% menjadi kurang dari 101%. Pada 2016, BlackBerry menghentikan produksi smartphone dan beralih menjadi perusahaan software keamanan. Adapun alasan dianggapnya BlackBerry gagal karena inovasinya lambat, tidak mampu membaca perubahan perilaku konsumen, dan mempertahankan teknologi lama saat pasar bergerak cepat. Selanjutnya, analisis lingkungan global.
analisis pastel kedua perusahaan tersebut. Yang pertama, politik. Apple diuntungkan oleh hubungan internasional yang stabil sehingga rantai pasok di Tiongkok dan India berjalan lancar. Sedangkan BlackBerry terlalu bergantung pada pasar pemerintahan sehingga ekspansinya terhambat oleh kebijakan negara yang ketat. Yang kedua, ekonomi. Apple berfokus pada pasar premium membuat permintaan tetap kuat meski ekonomi global berfluktuasi. Sedangkan BlackBerry, penurunan pembelian perangkat korporat saat krisis ekonomi membuat pendapatan merosot. Yang ketiga, sosial. Apple tren gaya hidup digital mendukung penggunaan produk Apple karena ekosistemnya terintegrasi, sedangkan BlackBerry gagal mengikuti tren sosial seperti kebutuhan aplikasi hiburan dan media sosial. Yang keempat, teknologi. Apple memimpin inovasi chipset, keamanan biometrik, AI, dan integrasi perangkat. Sedangkan BlackBerry tertinggal karena tetap menggunakan OS tertutup dan mempertahankan keyboard fisiknya. Yang kelima, lingkungan. Apple memiliki program energi terbarukan dan daur ulang yang memperkuat citra global. Sedangkan BlackBerry kurang memiliki program sustainability sehingga tidak menarik lagi bagi konsumen modern. Yang terakhir, hukum. Apple patuh pada regulasi privasi global seperti GDPR yang meningkatkan kepercayaan pengguna. Sedangkan BlackBerry terhambat berbagai tuntutan paten dan regulasi yang memperlambat inovasi. Selanjutnya, analisis 5 Forests Apple. Yang pertama, tingkat ancaman pendatang baru rendah karena industri membutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang kompleks, serta ekosistem yang sulit ditiru. Hal ini membuat pemain baru hampir tidak bisa masuk dan bersaing dengan Apple. Kekuatan pemasok berada pada tingkat sedang karena pemasok memiliki peran penting dalam rantai pasok. Namun Apple tetap menjadi pihak yang lebih dominan karena skala produksinya besar dan memiliki banyak alternatif pemasok. Selanjutnya, kekuatan pembeli tergolong rendah sebab tingkat loyalitas pengguna Apple sangat tinggi. Konsumen cenderung tetap memilih produk Apple meskipun harga relatif mahal. Selanjutnya, ancaman produk substitusi berada pada tingkat sedang, terutama dari perangkat Android yang menawarkan fitur kompetitif dengan harga beragam. Selanjutnya, tingkat persaingan industri sangat tinggi karena banyak perusahaan teknologi besar berebut pasar. Namun Apple mampu tetap unggul berbagai berkat inovasi berkelanjutan, kualitas produk, dan kekuatan merek yang kuat. Selanjutnya, analisis 5 Forests BlackBerry. Yang pertama, ancaman pendatang baru sangat tinggi bagi BlackBerry karena industri smartphone dipenuhi oleh banyak pemain Android baru yang menawarkan harga lebih murah dan fitur lebih modern. Yang kedua, kekuatan pemasok bagi BlackBerry tidak menguntungkan karena skala produksinya kecil. Ini membuat BlackBerry tidak punya banyak daya tawar terhadap pemasok komponen. Yang ketiga, kekuatan pembeli sangat tinggi. Konsumen mudah sekali berpindah ke produk lain yang menawarkan lebih banyak aplikasi dan teknologi lebih modern. Yang keempat, ancaman produk pengganti bagi BlackBerry sangat tinggi, terutama dari smartphone Android dan juga iPhone yang lebih lengkap secara fitur dan ekosistem. Yang kelima, persaingan industri sangat ekstrim. BlackBerry tertinggal dalam inovasi sehingga tidak mampu bersaing melawan produsen smartphone besar yang terus berinovasi. Selanjutnya, analisis strategi global. Analisis strategi global. Apple menggunakan produk yang sama di seluruh dunia untuk menjaga kualitas dan citra premium, sedangkan BlackBerry gagal mempertahankan standarisasi karena produknya tidak relevan secara global. Yang kedua, transnational strategi. Apple menggabungkan efisiensi produksi global dengan layanan
digital yang disesuaikan lokal, sedangkan BlackBerry tidak mampu menyesuaikan produk untuk berbagai pasar dunia. Yang ketiga, lokasi strategi. Apple menyesuaikan bahasa, konten, metode pembayaran, dan layanan App Store secara lokal. Sedangkan BlackBerry hampir tidak melakukan lokalisasi sehingga kurang diminati pengguna internasional. Yang keempat, internasional strategi. Apple memperluas pasar ke lebih dari 100 negara dengan ekosistem global yang sama, sedangkan BlackBerry strategi internasionalnya lemah karena terlalu fokus pada segmen korporat. Selanjutnya, analisis budaya dan adaptasi pasar. Adaptasi produk, Apple menyesuaikan layanan seperti Siri, App Store, dan Apple Music dengan budaya lokal, sedangkan BlackBerry tidak menyesuaikan budaya digital yang mengutamakan aplikasi modern. Perilaku konsumen global, pemasaran Apple disesuaikan dengan budaya tiap negara sehingga lebih mudah diterima, sedangkan BlackBerry gagal mengikuti kebiasaan digital generasi muda seperti media sosial. Yang terakhir, pemahaman budaya lokal. Apple memahami gaya hidup premium dan tren urban sehingga tetap relevan secara global, sedangkan BlackBerry terlalu mempertahankan keyboard fisik sehingga tidak cocok dengan preferensi konsumen modern. Selanjutnya, perbandingan perusahaan sukses dan perusahaan gagal. Yang pertama, strategi global yang dipilih. Apple menjalankan strategi global yang konsisten melalui standarisasi produk dan kualitas yang sama di seluruh dunia. Hal ini membuat brand Apple dipersepsikan premium dan terpercaya di semua negara. Sedangkan BlackBerry tidak mampu mengikuti perubahan tren global. Mereka tetap fokus pada segmen korporat sehingga strategi globalnya tidak berkembang dan tidak cocok dengan pasar konsumen umum yang semakin besar. Yang kedua, inovasi. Apple unggul dalam inovasi berkelanjutan seperti perkembangan chipset, fitur keamanan, dan layanan digital. Setiap tahun Apple merilis teknologi baru sehingga selalu menjadi benchmark industri. Sebaliknya, BlackBerry bergerak lambat dalam inovasi. Mereka lebih lama beralih ke layar sentuh dan tidak membangun ekosistem aplikasi yang kuat sehingga tertinggal dari Apple dan Android. Yang ketiga, adaptasi budaya. Apple menyesuaikan layanan digitalnya sesuai budaya dan kebutuhan pasar lokal. Contohnya, Siri versi lokal, App Store berdasarkan negara, dan metode pembayaran berbeda. Adaptasi ini membuat Apple lebih diterima secara global, sedangkan BlackBerry tidak melakukan adaptasi budaya secara signifikan. Produk dan aplikasinya tidak menyesuaikan secara selera konsumen muda yang lebih menyukai hiburan, kamera, dan media sosial. Yang keempat, manajemen krisis. Apple memiliki manajemen krisis yang proaktif saat menghadapi isu produksi atau regulasi. Apple cepat mengambil tindakan sehingga dampak negatif dapat dikurangi, sedangkan BlackBerry cenderung reaktif. Mereka sering terlambat merespon perubahan pasar dan krisis, sehingga kehilangan momentum persaingan. Yang kelima, manajemen rantai pasok global. Apple memiliki rantai pasok global yang sangat efisien dengan produksi besar di Tiongkok dan India. Hal ini membuat Apple mampu menjaga kualitas, kapasitas produksi, dan stabilitas suplai. Sedangkan BlackBerry lebih terbatas dan tidak efisien. Skala produksi kecil membuat mereka lebih sulit bersaing dari segi kecepatan, biaya, maupun ketersediaan komponen. Yang keenam, Apple digitalisasi. Apple membangun ekosistem digital lengkap seperti App Store, iCloud, dan integrasi perangkat yang saling terhubung. Ini menciptakan ketergantungan tinggi bagi pengguna. Sedangkan BlackBerry tetap menggunakan OS tertutup yang tidak mendukung banyak aplikasi. Hal ini membuat perangkatnya terlihat ketinggalan dan tidak menarik bagi konsumen modern. Yang terakhir, pengambilan keputusan strategi.
Apple berorientasi global dan terbuka pada perubahan. Apple berani mengambil langkah besar seperti beralih ke Apple Silicon dan memperluas produksi ke India untuk mengurangi risiko. Sedangkan BlackBerry membuat banyak keputusan defensif seperti mempertahankan keyboard fisik dan mengabaikan pasar konsumen umum. Akibatnya mereka kehilangan relevansi dan cepat ditinggalkan. Terakhir, kesimpulan, Apple dapat menjadi pemimpin pasar karena terus berinovasi, punya ekosistem digital yang kuat, dan mampu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan konsumen global. Sementara itu, BlackBerry mengalami kemunduran karena terlalu lama bertahan pada teknologi lama dan tidak mengikuti tren baru seperti layar sentuh dan aplikasi modern. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi harus cepat beradaptasi dengan perubahan agar tetap kompetitif dan tidak tertinggal. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.